Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ibu sekalian ingkang kinurmatan, malam hari ini monggo kita ngaos majelis baca Quran samanane dan tafsir tematik pada malam hari ini. Langsung kita buka dengan wawasan Fatihah bersama-sama dengan harapan semoga apa yang kita pelajari malam hari ini memahami isi Al-Quran, sak maknane, sak tafsiri, menjadikan ilmu yang manfaat. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi wa ila mana wasallallahu nasolihin wa ila hadrati awliyaillah wa la tisafi jawana khusus sallallahu alaihi wasallam kan jago bahwa lisanan ampel sunan gitu sahabat di wilayah wa ila muassisina mujassalah jawa awliyah wa ila muassisina mahdi jawana khusus sallallahu alaihi ya Allah wa ila jami'i asatidatina asatidati asatidina Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya, alhamdulillah malam hari ini kita pertemuan yang kedua, minggu pekan kedua. Malam hari ini kita akan melanjutkan untuk materinya. Kemarin kita sudah pada surat Al-Fatihah sampai selesai. Kita sebagai review ulang, refresh materi yang kemarin. Yang baru datang, Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita hari ini merefresh dulu materi yang kemarin. Kita nanti baca bersama-sama per kata, kemudian langsung kita artikan, seperti yang kemarin. Kemudian setelah itu kita masuk pada materi selanjutnya, juz 1 surat Al-Baqarah. Kita mulai, kita baca per kata, kemudian langsung kita artikan. Semuanya konsentrasinya pada media layar, jadi bukunya ditutup aja, jangan ganggu kemana. Bukunya ditutup mawon, dilihat nanti di buku ini nanti ada yang paling belakang itu untuk menulis catatan. Mungkin nanti ada tafsirnya yang perlu dengan catat nggak apa-apa. Atau ada hal-hal yang penting yang sekiranya untuk pembelajaran selanjutnya dengan tulis itu sudah disiapkan, kosongnya ada beberapa lampiran. Pun kita mulai, kita dimulai dari basmalah, hamdalah sampai waladhdallin, diartikan perkata bersama-sama. Pokoknya intinya nek pengen iso kudu bareng. Ojo disi-disian, ojo glendot, ojo disi-disian, ojo glendot, dan suara harus keluar. Karena apa nek hanya di batin tok jadi ilmu kebatinan, suwe-suwe dari dukun. Maka harus diucapkan. Kita mulai dari yang pertama. Bismi, dengan Allahi Ar-Rahmani, Maha Pengasih, Ar-Rahimi, Maha Penyayang, Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan Al-Alamin. Ini bacanya ya al. Saya bulat ini, diulangi lagi. Jadi kalau seperti ini bacanya tetap dikasih fathah al. Ini juga al. Alhamdulillah, ini al-alamin karena kita putus. Kalau tidak diputus berarti Rabbil langsung. Karena Rabbi al-alamina bacanya semuanya nanti seperti ini. Ini juga nanti ar-Rahmani, ar-Rahimi. Monggo kita mulai dari alhamdulillah. Dua. Alhamdulillah, segala puji lillahi, bagi Allah, Rabbi, Tuhan al-alamina, semesta alam, ar-Rahmani, Maha Pengasih, ar-Rahim,
maliki yang merajai yauma nah ini dulu jangan langsung dua yaumi nanti ad-dini diulangi dari awal maliki yang merajai yaumi hari ad-dini pembalasan iyaka hanya kepadamu na'budu kami menyembah wa dan iyaka hanya kepadamu nasta'inu kami mohon pertolongan ihdina diputus tunjukkan nah kami as-sirata jalan al-mustaqimah yang lurus, sirata jalan alladzina orang-orang yang an'amta engkau beri nikmat, diulangi an'amta engkau beri nikmat alaihim atas mereka ghairi selain al-maghdubi orang-orang yang engkau murkai. Setengah eling setengah ora nih al-maghdubi apa kemarin orang-orang yang nah orang-orang yang engkau murkai atau orang-orang yang dimurkai alaihim atas mereka ya alaihim atas mereka wa la ad-dhalina orang-orang yang sesat. sip alhamdulillah lanjut. Nah ini nanti kita coba sampai 5 ayat jadi nanti mengartikannya tidak seperti di Al-Quran alif lam mim hanya Allah yang mengetahui maknanya enggak. Yes, alif lam mim artinya tetap alif lam mim. Zalika ini merah berarti baru merah berarti baru. Zalika itu zalika itu biasanya terjemah kita tidak pakai lah itu zalika itu jadi zalika artinya itu zalika apa? Itu Zalika itu sekali lagi zalika itu artinya apa zalika itu zalika itu ini kemarin sudah di Alkitab ini belum diartikan tapi makna Indonesianya sama Alkitabu kitab la kemarin sudah apa tidak la itu ada 2 kalau la setelahnya itu enggak eneng tak ngarepe maka bermakna tidak diling-iling niku mawon pokoknya nek la nanti ngarepe kene pas kok tak nah mesti jangan tapi kalau la depannya selain tak itu tidak wis iku rumus sampai nanti khatam ya sing ngono iku la yang depannya tidak ada tak maka tidak artinya la yang depannya pas ini ada tak maka bermakna jangan la apa? Tidak. Nah ini baru roiba ya roiba keraguan roiba maknanya keraguan roiba artinya keraguan apa roiba? Roiba yes, sekali lagi roiba keraguan roiba artinya keraguan kita gabungkan dengan sebelumnya sebelumnya zalika itu Alkitabu la roiba fihi fi-nya ini belum ada his kemarin sudah fi di dalam hi-nya fi di dalam hi-nya kemudian hudan petunjuk hudan artinya petunjuk hudan petunjuk li-nya sudah kemarin li bagi bisa untuk boleh salah satu wae kok sing cok bagi sing cok untuk bantu salah satu dipilih bagi napa untuk boleh berarti nanti aja sampai ana sing bagi lho oh dadine bathuk tenan yo li
Napa? Untuk aja al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Jadi al-muttaqina, orang-orang yang bertakwa. Saya ulangi lagi, monggo diartikan. Zalika al-kitabu la tidak mawon. Nih tidak raiba keraguan fihi hudan petunjuk lil muttaqin. Nih bacanya nanti bisa lil muttaqin atau li al muttaqin boleh. Kalau dilanjut lil muttaqin bagi orang-orang yang ini. Monggo langsung dibaca Arabnya plus nanti jenengan artikan. Monggo sama-sama. Dua. Dalikal kitabul Bahasa Arabnya langsung diartikan. Nah, itu udah awal kita ngali jadi diwaca sampai terakhir marai. Kau terakhir mawon kalau sampai lali. Grogi Bu sampean. Langsung diartikan dalika itu alkitabu kitab ngaten nggih, tapi aja cepat-cepat kok ndak mengge-mengge. Dua. Dalika itu alkitabu kitab La tidak raiba keraguan di dalamnya hudan petunjuk muttaqina bagi orang yang bertakwa. Nggih untuk mawon aku sing ngeblank dina iki yes. Nggih sekali lagi nggih monggo langsung diartikan tanpa dibaca Arabnya. Monggo dua. Itu kitab Tidak keraguan di dalamnya petunjuk. bagi orang-orang yang bertakwa. Stop. Ini hanya beberapa yang merah, cuma ada dua. Tiga, 1, 2, 3. Loh, jos lah. Merahnya tinggal 3. Kok pal gulis gak neng kok. Sing penting kudu alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi al-ghaibi yang gaib yang gaib. Ini perlu saya jelaskan. Kalau ada ya di depan, wawunun di belakang, itu menunjukkan arti mereka. Nggih, niku mawon, dieling-eling mawon. Nek eneng ya nang ngarep ditambahin gurine wawunun, wis jelas mereka. Berarti orang banyak. Nanti kalau ini berubah menjadi tak, tuk minuna, tak dan wawunun, maka menjadi kalian. Nggih. Jadi nek iya ngeten iki kemudian wawunun kuwabe nanti nek nek wawunun itu mereka ngarepe ya nek tak kalian berarti ini alladzina napa Orang-orang yang yu'minuna bi dengan al-ghaibi yang gaib. Diulangi sekali lagi monggo. Dibaca terus diartikan. Dua. alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman dengan al-ghaibi yang gaib. Jadi urutannya nanti sama. Jadi saya baca, saya artikan, jenengan memperhatikan itu kalau yang merah. Tapi kalau yang hitam, saya baca langsung jenengan artikan. Pokoknya dengan yang hitam berarti saya bilang alladzina langsung jenengan artikan. Tapi kalau yang merah, saya dulu berulang-ulang, kemudian kalau saya yukimuna napa, lah baru jenengan menirukan. Terus setelah ini agak panjang, maka pengulangannya yang pertama adalah dibaca Arabnya, kemudian artinya. Arabnya, artinya. Kalau sudah pengulangan yang terakhir itu langsung artinya sampai di mana tadi terakhir materinya. Jadi urutannya seperti itu. Biar tidak ada perubahan. Mohon kita mulai dari yang ini. Arabnya dibaca kemudian artinya, setelah itu nanti artinya toh sampai selesai mana tadi bil ghaibi
Enggak, dua. Alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman dengan al-ghaibi yang gaib. Nggih, sik bentar, Bun. Saking semangatnya, sik bentar. Jadi wa ini dan nggih, yukimuna seperti yang saya jelaskan tadi, ada ya, ada wawunun, maka menjadi mereka kata kerjanya, nggih, subjeknya. Wa dan yukimuna mereka mendirikan, yukimuna mereka mendirikan dari kata iqomah. Nggih, jenengan eling-eling, oh iki dari kata iqomah. Iqomah itu mendirikan. Mulane wong langsung ngadeg nek iqomah. Yukimuna. Jadi bahasa lainnya itu iqomah. Yukimuna artinya mereka mendirikan. As-sholata. Nggih. As-sholata hitam karena maknanya dan tulisannya sama. As-sholata apa? Sholat. As-sholata. Sekarang kita gabungkan wa yukimuna as-sholata sholat. Kita gabungkan alladzina Orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib wa yukimuna mereka mendirikan as-sholata. Coba diulangi tanpa saya baca Arabnya, langsung terjemahnya. Monggo, dua. orang-orang yang Mereka beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan sholat. Wa apa tadi? Wadan. Pokoknya wadan. Mimma artinya dari apa yang. Ini dari dua kata, min dan ma. Min dari, ma apa yang. Kalau man siapa yang, kalau ma itu apa yang. Mi min ma, maka nunnya hilang menjadi mimma. Mimma artinya dari apa yang. Mimma dari apa yang. Napa mimma? dari apa Sekali lagi mimma dari apa yang. Tadi wa napa? Yukimuna as-sholata wa mimma dari apa yang sip. Sekarang kita lanjutkan. Rozakna kami rizkikan, dari kata-kata rizki mulane kemudian ini wis hitam. Rozakna kami rizkikan hum mereka padha be alaihim. Him dan hum itu sama maknanya, mereka. Kalau kemarin kalau tadi alaihim, atas mereka. Ini rozaknahum, rozakna kami rizkikan hum mereka. Hum mereka yungfikuna mereka menginfakkan. Yungfikuna artinya mereka meninfakkan, dari kata-kata infak. Infak, nun fa qaf ini aslinya, yang lainnya ini tambahan. Yunfikuna mereka menginfakkan. Napa yunfikuna? Mereka menginfakkan. Rozakna kami rizkikan hum mereka yunfikuna mereka menginfakkan. rozakna Kami rizkikan hum mereka yunfikuna mereka infakkan. mereka menginfakkan. Monggo sareng-sareng alladzina Orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi dengan al-ghaibi yang gaib wa yuqimuna mereka mendirikan as-sholata wa mimma dari apa yang rozakna kami rizkikan
hum mereka yunfikuna. mereka menginfakkan. Kita gabungkan dua ayat ini langsung artinya langsung sampai yunfikun. Monggo dari alif lam mim. Alif lam mim artinya alif lam mim tetap. Terus monggo langsung artinya nggih. Itu kita tidak ada keraguan Di dalamnya petunjuk bagi orang petunjuk yang bertakwa, orang orang yang mereka beriman dengan yang gaib dan mereka mendirikan sholat, dan dari apa yang kami rizkikan mereka menginfakkan. nggih wa Dan nggih alladzina orang-orang yang nggih yu'minuna mereka mereka beriman dari kata-kata iman bi dengan ma. apa Nah ini tadi ma apa? yang Yangnya tetap ya, bi dengan ma apa yang. Unzila artinya diturunkan. Unzila artinya diturunkan. Sekali lagi unzila artinya apa? Diturunkan. Unzila apa? Diturunkan. Wa alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman bi ma apa yang unzila diturunkan ilaika kepadamu. Ilaika kepadamu. Kemarin kan sampun iyaka hanya kepadamu. Nah ini ilai dan ka. Ila dan ka. Ila itu kepada ka kamu. Ilaika kepadamu. Wa dan wadan ma apa yang unzila sampun sama apa diturunkan min dari. Ini ada merah qabli sebelum qabli aneh qabliyah dari kata-kata qabliyah gitu loh ya aneh sholat qabliyah berarti sholat sebelum sholat fardu qabli sebelum qabli artinya apa? Sebelum ka tadi apa? Nggih mu qablika berarti sebelum nggih kamu. Wa dan bi al akhirah sama artinya akhirat. Hum mereka yukinun mereka yakin. Yukinun mereka yakin. Ini ada ya wawun nun. Berarti artinya mereka yukinun apa? Yukinun mereka yakin. Monggo kita artikan wa alladzina yu'minuna mereka beriman bi ma unzila diturunkan ilaika kepada kamu kepadamu boleh kepada kamu boleh wa ma unzila min qablika sebelummu. Nah, sebelum kamu sebelummu boleh wa bi al akhirati hum yukinun mereka yakin. Monggo langsung diartikan. Dua orang yang mereka beriman yang gaib dan mereka mendirikan dan dari apa yang kami rizkikan mereka menginfakkan, dan orang-orang yang mereka beriman dengan apa yang diturunkan kepadamu dan apa yang diturunkan dari sebelum kamu, dan dengan akhirat mereka
Nah, nggih. Ulaika mereka adalah. Nah, ulaika mereka adalah. Ulaika mereka adalah. Napa ulaika? Mereka adalah. Ulaika artinya mereka adalah. Ala atas hudan tadi napa hudan? Petunjuk min Rabbi him mereka hum him sama mereka wa ulaika sama mereka ada adalah ulaika itu artinya mereka adalah hum mereka. Nah ini al muflihun orang-orang yang beruntung atau bahagia. Al muflihun itu bisa beruntung bisa bahagia. Salah satunya nopo beruntung ya. Al muflihuna artinya orang-orang yang beruntung. Al muflihuna orang-orang yang beruntung. Napa al muflihun? Ulaika mereka adalah. Ulaika sekali lagi ulaika ala hudan min Rabbi him wa ulaika hum al muflihun orang-orang yang beruntung. Alhamdulillah sampai ayat kelima. Monggo kita mulai dibaca Arabnya dan artinya sampai terakhir al muflihun. Monggo sarang-sarang. Dua alif lam mim dzalika itu alkitabu la raiba keraguan di dalamnya petunjuk li muttaqina orang yang bertakwa alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman dengan al-ghaibi yang gaib dan yuqimuna mereka mendirikan as-sholata sholat dan mimma dari apa yang rozaqnahum diulangi dari sini yuk bulat. Rozaqnah kami rizkikan mereka yunfikuna mereka menginfakkan dan alladzina orang-orang yang yu'minuna mereka beriman dengan apa yang unzila diturunkan diulang unzila diturunkan ilaika bagi apa kepada ilaika kepadamu dan apa yang unzila diturunkan min dari qablika sebelum kamu dan dengan al-akhirati akhirat hum mereka yuqinuna mereka yakin ulaika mereka adalah ala atas hudan petunjuk min dari Rabbihim Tuhan mereka wa dan ulaika mereka adalah mereka al-muflihuna orang-orang yang beruntung. Yang perlu dibedakan mereka dan orang-orang itu adalah depannya ya. Kalau depannya itu mim maka ini sebagai subjek langsung, jadi fa'il langsung. Kalau ini kata kerja, ini subjek. Cuma bedanya cuma itu. Di depannya itu hanya nek mim itu berarti orang-orang yang beruntung. Kita makna kandungan. Sekarang kita materi tafsirnya yang tadi PPT paling atas terus ke bawah.
Pakai ini. Oke, kita lanjutkan sedikit untuk tafsir Al-Fatihah. Kemarin masih ada sedikit yang kurang. Jadi ini sebagian ulama termasuk di sini ada sahabat Jabir bin Abdullah berkata, tatkala Bismillahirrahmanirrahim ini turun. Nah ini. Jadi ketika basmalah ini turun, maka mendung langsung pindah ke arah timur. Angin langsung senyap, gelombang lautan menjadi bangkit. Para binatang yang mendengarkan dengan telinganya, para setan terlempar. Nah inilah kenapa kemudian ketika Fatihah ini dibaca, itu kemudian setan yang ada di dalam diri kita itu terlempar jauh, kecuali jin korin. Jin korin itu memang sebawaan bu. Jadi jin korin itu Allah menciptakan roh itu bersamaan dengan jin. Nah biasanya sing mancing mlebu nang awake wong iku ya jin korin iku. Jadi bawaan, tapi nggak usah takut ya. Cara itu diartikan nafsu itu ada namanya nafsul mutmainnah. Itu roh kita. Ada yang namanya an-nafsu la ammaratun bisu. Itu Al-Qur'an itu. Nafsu sing ngejak perkara sing jelek. Lah, ini saat Fatihah dibaca. Ini kan kisahnya tatkala Bismillahirrahmanirrahim itu turun. Maka yang esensinya adalah para setan ini terlempar dari langit. Nyuwun sewu, biyen niku Bu, sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, setan itu iso masih no langit. Jadi apa yang akan ditakdirkan oleh Allah itu mereka bisa ngintip masih. Jadi sesuk iso sing mati setan iso masih. Sesuk candake sapa sing loro setan bisa masih. Kenapa? Karena masih bisa napa ngintip. Nah, tatkala Nabi Muhammad ini Isra Mi'raj, maka setan itu sing biasanya munggah ke langit itu kemudian tidak bisa naik ke langit dan tidak bisa melihat Lauhul Mahfuz. Mulane Bu, setan itu biasanya itu bersekutu dengan para dukun, kita wong-wong pintar. Ya itu memang ada. Zaman ini Nabi Musa itu seono Bu, jenenge Harut Marut itu lah malaikat. Kemudian itu Harut Marut itu keahliannya itu memang di bidang sihir, malaikat tapi ahli di bidang sihir. Tapi zamannya malaikat, sihirnya malaikat itu untuk menjadikan manusia dekat dengan Allah. Kemudian ilmu ini berkembang, diajarkan ke manusia. Maka kemudian sihir identik dengan sesuatu sing jahat. Pertama kali digunakan oleh manusia adalah memisahkan antara laki-laki dan perempuan. Suami istri itu pertama kali dipakai. Selama dipakai oleh Harut Marut itu masih bagus. Jadi sihir itu memang ilmu dari Allah. Tapi sekarang itu salah digunakan. Ya padha wae Bu. Kadang itu ono sesuatu sajane apik tapi sing nyekel wong elek dadi elek. Nah, inilah kemudian setelah Nabi Muhammad Isra Mi'raj itu setan itu gak iso ke langit, gak iso masih Lauhul Mahfuz. Dan ketika turunnya Al-Quran itu lebih parah lagi, mereka terlempar dari langit terus gak iso munggah paling atas. Makanya ono jin ifrit itu ngetutna Nabi Muhammad ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj munggah bersama burung, kemudian terlempar tidak bisa naik. Maka Allah bersumpah apabila namanya disebut maka dapat menyembuhkan penyakit. Nah ini Jabir bin Abdullah yang meriwayatkan hadisnya. Maka basmalah ini bisa dipakai untuk media menyembuhkan penyakit. Aslinya kabeh menyembuhkan, maksudnya minta kepada Allah untuk sembuh itu bisa.
cuma kadang lu gak yakin, gitu. Jenengan maca dhewe lu gak yakin, mending nganggo wong sing pinter golek Pak Ustaz. Wong Pak Ustaz dhewe loro. Gak iso nyembuhnya penyakit lah. Maka ini kekuatan yakin itu penting. Kekuatan yakin itu penting. Jadi disinilah kemudian Allah bersumpah apabila namanya disebut, di situ ada Bismillahirrahmanirrahim. Ada kalimat Asmaul Husna. Dan barang siapa yang membaca basmalah, maka jaminannya surga. Nek iso dipakai untuk kebaikan. Pokoknya melakukan apa saja dengan basmalah. Nah, di sini yang nama ini yang sering kita dengar, Syekh Abdul Qadir Jailani. Yang biasa eneng manakib Syekh Abdul Qadir. Di dalam kitabnya ini yang dikarang oleh Syekh Al-Imam Al-Alim Al-Alamah Hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali disebutkan. Jadi Imam Ghazali itu punya kitab, kemudian menyadur kalimat dari keterangan Syekh Abdul Qadir Jailani. Karena apa? Imam Ghazali ini lahirnya itu lebih akhir, lebih dahulu dari sinten Syekh Abdul Qadir. Maka kalamnya dipakai. Napa? Lafaz basmalah itu terdiri dari 4 kalimat. Angka 4 ini merupakan isyarah dari Allah. Petunjuk, isyarah itu petunjuk. Serta di sini dilihat. Karena setan sudah bersumpah untuk selalu mengganggu manusia dari 4 arah. Jadi menungso itu mengganggu bersumpah dia pasti tok noko swarga. Karena apa? Karena Nabi Adam ditokno, malaikat dia ditokno diusir dari surga. Itu bersumpah bahwa setannya bersumpah dia akan mengganggu manusia dari berbagai arah kecuali satu, yaitu arah bawah. Arah bawah itu nggak bisa. Dari depan bisa, kemudian manusia masuk neraka. Dari belakang gampang malah. Kanan iso dibisi kok kanan, kok kiri, tapi dari bawah dia tidak bisa. Kenapa dari bawah nggak bisa? Karena manusia ke bawah itu rata-rata sujud. Dan sujud itu berarti penghambaan paling